Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk semuanya? Sudah, Ustaz. Baik, kita mulai ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa imamina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, teman-teman, para sahabat, para mahasiswa dimanapun antum berada, di pagi yang penuh barokah ini, di bulan suci Ramadan, Allah Ta'ala masih memberikan kita kemudahan dalam rangka menuntut ilmu. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Nah, ini salah satu wasilah bagi kita ya. Nah, dengan ilmu ini merupakan salah satu jalan untuk menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Baik, untuk yang presentasi hari ini kelompok 3 ya, apa 4? Kelompok 4, Ustaz. Baik, ya, untuk kelompok 4 dipersilakan untuk mempresentasikan makalahnya. Ya, nanti dilanjut dengan diskusi. Kalau diskusi diharapkan khusus dengan tema terkait ya, tidak melebar kemana-mana agar kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik mungkin. Nah, silakan untuk kelompok 4 untuk mempresentasikan makalahnya yang telah dibuat. Silakan. Naam, sudah ya Ustaz. Pak Hatni sebagai moderator. Apa hadir? Naam, sementara saya gantikan dulu karena Ustaz Hadi belum hadir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rekan-rekan sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak sekali nikmat, yaitu nikmat iman, sehat, kesempatan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, yaitu kuliah online Al-Ma'wa. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil dari makalah yang telah kami buat yang berjudul Adab terhadap Allah Azza wa Jalla dalam perspektif pendidikan Islam, yang akan disampaikan oleh beberapa anggota kita. Yang pertama yaitu Ahadni, kedua saya sendiri, ketiga ada Dina, yang keempat ada Aska, kelima ada Khadijah, dan yang keenam adalah Safira. Untuk yang pertama, sebagai pembukaan, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, qala Allah Ta'ala, wa ma bikum min ni'matin faminallah, thumma idza massakumudz dzurru fa ilaihi taj'arun. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa pemudharatan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Sebentar. Untuk presentasi yang pertama, ada tema yang pertama menunaikan hak Allah, kedua meminta kepada Allah Ta'ala, yang ketiga bersegera dalam bertaubat, yang keempat berzikir kepada Allah Ta'ala, dan yang kelima menetapkan nama dan sifat Allah Ta'ala. Yang materi pertama akan disampaikan oleh Dina. Waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas adab terhadap Allah. Adab terhadap Allah yang pertama adalah menunaikan hak Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala wajib kita dahulukan daripada yang lainnya. Kita harus lebih bersemangat dan bersegera jika menyangkut hak-hak Allah Ta'ala. Ini adalah bukti keimanan dan keluhuran akhlak serta ketinggian ma'rifat seorang hamba terhadap Rabb-Nya Azza wa Jalla. Di antara hak Allah Ta'ala yaitu beribadah hanya kepada Allah semata. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, dalam sebuah kitab sahihnya dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, yang artinya Allah SWT bersabda, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas para hambanya? Mu'adz berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, yaitu hendaklah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan tahukah engkau hak hamba terhadap Allah? Mu'adz berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dia bersabda, dia tidak akan mengazab mereka. Dalam lafaz Imam Muslim, bahwasanya Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya. Tauhid adalah hak Allah
Ta'ala yang paling besar dan kewajiban yang paling wajib untuk ditunaikan seorang hamba. Bahkan tauhid adalah sebab penciptaan jin dan manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Kecuali agar mereka menyembah kepadaku, maknanya kecuali agar mereka mentauhidkan aku. Maka orang yang beriman akan mentauhidkan Allah dalam keadaan sempit dan lapang. Sementara orang kafir hanya mentauhidkan Allah ketika mereka tertimpa kesusahan dan bala. Akan tetapi mereka tidak mentauhidkannya ketika lapang. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Yang artinya, maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 65. Hal ini disebutkan oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya ayat yang pertama, yaitu وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, menunjukkan bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan para makhluk untuk suatu hikmah yang besar, yaitu untuk mengerjakan apa yang Allah Ta'ala wajibkan atas mereka berupa ibadah kepadanya dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, ibadah adalah sebuah kata yang mencakup semua yang dicintai dan diridhoi Allah, baik itu berupa ucapan atau amalan, yang lahir maupun yang batin. Dia juga mengatakan ibadah adalah sebuah kata yang mencakup kesempurnaan cinta kepada Allah yang mencapai puncaknya, kesempurnaan perendahan diri kepadanya yang mencapai puncaknya. Maka kecintaan tanpa diiringi dengan perendahan diri atau perendahan diri tanpa diiringi dengan kecintaan bukanlah dinamakan ibadah. Akan tetapi ibadah itu adalah amalan yang mengumpulkan keduanya. Ketahuilah bahwa perkara terbesar yang pernah Allah Ta'ala perintahkan adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu berkata, makna liya'budun, untuk beribadah kepadaku, dalam ayat tersebut adalah yuwahidun, mentauhidkanku. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, tauhid adalah perintah Allah yang paling agung, karena dia merupakan fondasi pokok yang seluruh perkara agama ini dibangun di atasnya. Oleh sebab itu, Nabi SAW dakwah beliau dengan tauhid dan memerintahkan para dai yang beliau utus untuk memulai dakwah mereka dengannya. Di antara dalil akan hal ini adalah firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Dan juga firman-Nya, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyuruhkan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 36. Dan tagut adalah semua sembahan selain Allah dalam keadaan dia ridho untuk disembah. Nabi SAW bersabda ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, yang artinya, sesungguhnya kamu menghadapi suatu kaum ahli kitab, maka hendaklah pertama kali yang kalian dakwahkan kepada mereka adalah penyembahan kepada Allah Azza wa Jalla. Sementara larangan terbesar yang Allah Ta'ala pernah larang adalah kesyirikan, yaitu beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik
dan mengampuni segala dosa yang di bawah dari syirik. Bagi siapa yang dikehendakinya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48. Ayat ini berlaku bagi mereka yang tidak bertobat. Dan semua dosa yang derajatnya di bawah dari kesyirikan itu tergantung dengan kehendak Allah. Jika dia berkenan, maka dia akan mengampuninya, dan jika tidak, maka dia akan menyiksa pelakunya. Allah Ta'ala juga berfirman, Qala al-Masihu ya bani Israel a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama alaihi jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Yang artinya, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Al-Quran, Surat Al-Maidah, ayat 72. Jika surga telah diharamkan untuknya, maka keharusannya dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Karena ayat ini berbicara tentang syirik akbar. Dalam As-Sunnah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, yang artinya, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu membuat tandingan bagi Allah, syirik, sedangkan dialah yang menciptakanmu. Aku berkata, sesungguhnya dosa demikian memang besar. Kemudian apalagi? Beliau bersabda, kemudian kamu membunuh anakmu karena khawatir dia akan makan bersamamu. Aku bertanya lagi, kemudian apalagi? Rasulullah SAW bersabda, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Maka hadis di atas menunjukkan bahwa dosa besar di sisi Allah adalah kesyirikan. Lawan dari kesyirikan adalah tauhid, dan inilah agama Islam yang Allah tidak akan menerima agama lain selainnya dari siapapun. Sebagaimana ucapan Nabi Yusuf alaihissalam, Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Al-Quran Surat Yusuf ayat 40. Dan Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi SAW, yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan Dia. Dan kepadanya aku seru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 38. Nah, demikian pembahasan singkat tentang hak Allah yang paling besar atas hambanya. Saya kembalikan kepada Ustadz Sina. Jazakallahu khair. Kemudian akan dibacakan oleh Aska Hasanah. Tafadholi. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, adab terhadap Allah, diantaranya adalah adab dalam berdoa atau adab meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan beribadah kepadaku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Quran Surah Ghafir ayat 60. Kemudian di antara adab-adab meminta kepada Allah atau adab-adab berdoa, yang pertama adalah mencari waktu-waktu yang mustajab. Di antara waktu yang mustajab adalah hari Arafah, kemudian Ramadan, sore hari Jumat, dan waktu sahur atau sepertiga malam terakhir. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir yaqul man yad'uni
fastajiba lahu man yas'aluni fa'a'tiyahu man yastaghfiruni fa'aghfira lahu. Allah turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang meminta, aku akan beri. Dan siapa yang memohon ampunan, pasti aku ampuni. Hadis riwayat Muslim. Kemudian adab yang kedua adalah memanfaatkan keadaan yang mustajab untuk berdoa. Di antara keadaan yang mustajab untuk berdoa adalah ketika perang, turun hujan, kemudian ketika sujud, antara adzan dan iqamah, atau ketika puasa menjelang berbuka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya pintu-pintu langit terbuka ketika jihad fisabilillah sedang berkecamuk, ketika turun hujan, dan ketika iqamah salat wajib. Manfaatkanlah untuk berdoa ketika itu. Syarah Sunnah Al-Baghawi halaman 327. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai dan Tirmidzi. Kemudian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keadaan terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah berdoa. Hadis riwayat Muslim. Adab yang ketiga adalah menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim. Dari Salman radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Tuhan kalian itu malu dan maha memberi. Dia malu kepada hambanya ketika mereka mengangkat tangan kepadanya. Kemudian Allah kembalikan tangannya. Kemudian hambanya kembali dengan tangan kosong atau tidak dikabulkan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan beliau hasankan. Kemudian yang keempat adalah dengan suara lirih dan tidak dikeraskan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila." Janganlah kalian mengeraskan doa dan jangan pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Quran surah Al-Isra ayat 110. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Zakaria alaihi salam yang berdoa dengan penuh khusyuk dan suara lirih. Bagaimana dalam Quran surah Maryam ayat 2 dan 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Kemudian Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 55, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian dalil selanjutnya adalah yang menunjukkan tentang dianjurkannya kita berdoa dengan tidak teriak-teriak, suara yang lirih. Dari Musa radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika para sahabat pernah berzikir dengan teriak-teriak. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, Ya ayyuhan nas, irba'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiban innahu ma'akum innahu sami'un qarib. Wahai manusia, kasihanilah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak menyeru zat yang tuli dan tidak ada. Sesungguhnya Allah bersama kalian, Dia maha mendengar lagi maha dekat. Hadis riwayat Bukhari. Tidak dibuat bersajak. Doanya tidak dibuat bersajak. Doa yang terbaik adalah doa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
Quran Surah Al-A'raf ayat 55. Ada yang mengatakan maksudnya adalah berlebih-lebihan dalam membuat kalimat doa dengan dipaksakan bersajak. Jadi karena memikirkan sajaknya berdoa, jadi tidak khusyuk. Kalau kita buat doa tersebut bersajak. Kemudian adab yang keenam adalah khusyuk, merendahkan hati dan penuh harap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk pada kami. Quran Surah Al-Anbiya ayat 90. Ketujuh, memantapkan hati dalam berdoa dan berkeyakinan untuk dikabulkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian ketika berdoa dengan mengatakan, Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau mau. Ya Allah, rahmatilah aku jika Engkau mau." Hendaknya dia memantapkan keinginannya karena tidak ada yang memaksa Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila kalian berdoa, hendaknya dia memantapkan keinginannya, karena Allah tidak keberatan dan kesulitan untuk mewujudkan sesuatu." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Banyak orang yang lalai berdoa atau bahkan tidak tahu isi doa yang dia ucapkan karena tidak paham bahasa Arab. Kemudian adab selanjutnya adalah mengulang-ulang doa dan merengek dalam berdoa. Contohnya adalah Ya Allah, ampunilah hambamu, ampunilah hambamu, ampunilah hambamu yang penuh dosa ini. Ampunilah ya Allah. Dia mengulang-ulang permohonannya. Semacam ini menunjukkan kesungguhan dalam berdoa. Ibnu Mas'ud mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau berdoa, beliau mengulangi 3 kali, dan apabila beliau meminta kepada Allah, beliau mengulangi 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan, tidak tergesa-gesa agar segera dikabulkan dan menghindari perasaan mengapa doaku tidak dikabulkan atau kelihatannya Allah tidak akan mengabulkan doaku. Nah, hindari perkataan tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqul da'autu falam yastajib li." Akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan, saya telah berdoa namun belum saja dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika tergesa-gesa agar segera dikabulkan tetapi doa tidak kunjung dikabulkan, menyebabkan dirinya malas berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa para hamba akan senantiasa dikabulkan selama tidak berdoa yang isinya dosa atau memutus silaturahim, selama dia tidak terburu-buru. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud terburu-buru dalam berdoa?" Beliau bersabda, orang yang berdoa ini berkata, saya telah berdoa dan belum pernah dikabulkan. Akhirnya dia putus asa dan meninggalkan doa. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Kemudian yang ke-10, memulai doa dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagian dari adab ketika memohon dan meminta adalah memuji zat yang diminta. Demikian pula ketika hendak berdoa kepada Allah, hendaknya kita memuji Allah dengan menyebut nama-namanya yang mulia, Asmaul Husna. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar ada orang yang berdoa dalam salatnya dan dia tidak memuji Allah dan tidak bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, orang ini terburu-buru. Kemudian beliau bersabda, apabila kalian berdoa, hendaknya dia memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah. Kemudian bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berdoalah sesuai kehendaknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan Al-Albani. Yang ke-11 adalah memperbanyak taubat dan memohon ampun kepada Allah.
Banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sarana terbesar untuk mendapatkan cintanya Allah. Dengan dicintai Allah, doa seseorang akan mudah dikabulkan. Di antara amal yang sangat dicintai Allah adalah memperbanyak taubat dan istighfar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdu bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbah, fa idza ahbabtuhu kunt wa in sa'alani li'u'tiyannahu wa la in ista'adzani li'u'idhannahu." Tidak ada ibadah yang dilakukan hambaku yang lebih aku cintai melebihi ibadah yang aku wajibkan. Ada hambaku yang sering beribadah kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka jika dia meminta kepadaku, pasti aku berikan. Dan jika meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ke-12, hindari mendoakan keburukan, baik untuk diri sendiri, anak maupun keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman mencela manusia yang berdoa dengan doa yang buruk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu ajula. Manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan dan adalah manusia yang bersifat tergesa-gesa. Quran surah Isra ayat 11. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian, jangan mendoakan keburukan untuk anak kalian, jangan mendoakan keburukan untuk pembantu kalian, jangan mendoakan keburukan untuk harta kalian. Bisa jadi ketika seorang hamba berdoa kepada Allah bertepatan dengan waktu mustajab, pasti Allah kabulkan." Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian adab yang terakhir adalah menghindari makanan dan harta-harta yang haram. Karena memakan makanan yang haram akan menjadi penghalang doa. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib, baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman-Nya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik atau halal. Dan kerjakanlah amal salih, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuh sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangan ke langit seraya berkata, wahai Tuhanku, padahal makanan dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makanan dengan makanan haram. Maka bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa Anda sampaikan. Anda kembalikan kepada moderator. Nah, jazakillahu khair atas penyampaian materinya. Untuk moderator saya kembalikan ke Ustadz Hadni. Tafadhol. Jazakumullah khair. Kepada Ustaz Abu Faihah karena keterlambatan. Jadi kita masuk ke bab selanjutnya ataupun materi selanjutnya, yaitu bersegera dalam bertobat kepada Abna. Kita persilahkan. Nah, bismillah. Materi selanjutnya yaitu bersegera dalam bertaubat. Dalil-dalil bahwa wajib bagi kita bersegera dalam bertaubat ialah Allah Ta'ala berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri,
maka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 135. Dan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Aghror bin Yasar Al-Muzani, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Ya ayyuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Yang artinya, hai sekalian manusia, taubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya, karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Tidak ada khilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama tentang wajibnya bertaubat. Bahkan taubat adalah fardhu ain yang harus dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah. Beberapa pendapat ulama tentang wajibnya bersegera dalam bertaubat. Yang pertama yaitu dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang wafat tahun 689 Hijriah rahimahullah, berkata, para ulama telah ijma' tentang wajibnya taubat, karena sesungguhnya dosa-dosa membinasakan manusia dan menjauhkan manusia dari Allah, maka wajib bagi mereka untuk bersegera bertaubat. Dikutip dari Mukhtasar Minhajul Qasidin halaman 322 dan ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan. Dan pendapat yang kedua, taubat wajib dilakukan dengan segera, tidak boleh ditunda. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya segera bertaubat kepada Allah dari perbuatan dosa hukumnya adalah wajib, dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Sumber dari Madarijus Salikin jilid 1 halaman 297 cetakan Darul Hadis Kairo. Pendapat yang ketiga dari Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, para ulama telah sepakat bahwa bertaubat dari seluruh perbuatan maksiat adalah wajib. Wajib dilakukan dengan bersegera dan tidak boleh ditunda, apakah itu dosa kecil atau dosa besar. Kutip dari Syarah Sahih Muslim jilid ke-17 halaman 59. Kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia banyak sekali. Setiap hari manusia pernah berbuat dosa, baik dosa kecil maupun dosa yang besar, baik dosa kepada Khalik yaitu Allah Sang Pencipta maupun dosa kepada makhluknya. Setiap anggota tubuh manusia pernah melakukan kesalahan dan dosa. Mata sering melihat yang haram, lidah sering bicara yang tidak benar, berdusta, melaknat, sumpah palsu, menuduh, membicarakan aib sesama muslim atau bisa disebut dengan ghibah, mencela, mengejek, menghina, mengadu domba, memfitnah, dan lain-lain. Telinga sering mendengarkan lagu dan musik yang jelas bahwa hukumnya adalah haram. Tangan sering menyentuh perempuan yang bukan mahram, mengambil barang yang bukan miliknya atau ghasab, mencuri, memukul, bahkan membunuh, atau melakukan kejahatan lainnya. Kaki pun sering melangkah ke tempat-tempat maksiat dan dosa-dosa lainnya. Dosa dan kesalahan akan berakibat keburukan dan kehinaan bagi pelakunya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Bila orang itu tidak segera bertaubat kepada Allah, setiap muslim dan muslimah pernah berbuat salah, baik dia sebagai orang awam maupun seorang ustadz, da'i, pendidik, kiai, ataupun sebagai ulama. Karena itu, setiap orang tidak boleh lepas dari istighfar, yaitu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu bertaubat kepadanya.
sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cepatlah kembali tunduk kepada Ar-Rahman sebelum terlambat, karena apabila ajal telah datang, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengundurkannya, walaupun sekejap ataupun menyegerakannya ketika maut itu datang. Beribu-ribu penyesalan akan menghantui dan bencana besar ada di hadapan kita. Siksa kubur yang meremukkan dan gejolak membara api neraka yang menghanguskan kulit-kulit manusia. Subhanallah, innallaha sayyidul iqab. Sesungguhnya Allah hukumannya sangat keras. Apabila tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan mati, kapan waktunya, bisa jadi sepekan lagi atau bahkan beberapa detik lagi, siapa yang tahu? Bangkitlah segera dari lumpur dosa dan songsonglah pahala dengan sungguh-sungguh bertobat kepada Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Jazakallah khair kepada Ustaznya. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya kepada Khadijah. Kita persilahkan. Khadijah, tafadhali. Ini Afwan, suaranya belum terdengar apa ya? Udah ada akses. Kayaknya sinyal mungkin. Nanti ya, mungkin ada kendala sedikit kepada Khadijah. Mungkin kita ngelangkau materinya atau kita ganti materinya, pemateri kepada Safira. Kita persilakan dulu. Bismillah, Afwan Ustaz. Afwan, suara Anda sudah terdengar. Sudah tapi mantul suaranya. Tayyib, kepada Khadijah, tafadhali. Suaranya mana tuh, nggak dijauhin aja. Coba dikecilin sedikit atau agak menjauh. Sudah. Udah ya? Afwan, sudah jelas? Mbak, dijauhin. Dimatikan salah satunya dulu. Coba dikeluar. Atau jauhkan bendanya, jauhkan dari itu, dari situnya dengan berdekatan.
Bismillah. Afwan, tadi ada kendala di laptopnya, mungkin mikrofonnya rusak. Ayo. Tafadhali. Untuk Allah yang berikutnya yaitu berzikir kepada Allah Ta'ala. Hendaknya orang-orang yang beriman kepada Allah selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah melupakannya. Seseorang yang mencintai sesuatu, dia akan selalu mengingat dan menyebutnya serta tidak pernah melupakannya. Dan cara untuk mencintainya adalah dengan berusaha mengenalnya, di antaranya dengan tulus beribadah kepadanya, berzikir kepadanya dengan memujinya, dan tidak pernah melupakannya dimanapun dia berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Karena itu ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat juga kepada kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Telah dijelaskan dalam kitab Minhajul Muslim bahwa kata fadhkuruni atau ingatlah aku dalam ayat tersebut memiliki makna pelajarilah semua tentangku sehingga kau mengenalku, dan memiliki makna perintah untuk mengingat Allah sehingga Allah akan ingat juga kepada kita. Dijelaskan pula dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimbau kepada orang-orang yang beriman untuk mengakui nikmat yang Allah berikan dan menyambutnya dengan mengingat dan bersyukur kepadanya. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ingatlah kalian kepada Allah dengan cara menaati Allah, niscaya Allah pun akan mengingat kalian melalui pemberian ampunan. Dalam riwayat lain disebutkan melalui pemberian rahmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Disebutkan dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Yakni, janganlah kalian lupa berzikir kepada Allah, sehingga Allah pun akan menjadikan kalian lupa berbuat untuk kepentingan kalian sendiri di akhirat kelak. Karena sesungguhnya balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Orang yang melupakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melupakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membiarkannya dalam kesusahan. Kemudian perintah untuk berzikir dan keutamaannya disebutkan dalam banyak ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun perlu diperhatikan pula bagaimana adab dalam berzikir, sehingga zikir yang merupakan bentuk adab seseorang kepada Allah bisa terwujud. Dan sebaliknya, jika zikir tidak dilakukan dengan benar, justru akan bertolak belakang dengan adab kepada Allah. Adapun adab dalam berzikir kepada Allah diantaranya yaitu dengan menghadirkan hati dan memahami kandungannya saat berzikir. Itulah yang akan mendatangkan manfaat. Ketahuilah bahwasanya faidah dari zikir yang kita baca begitu banyak, sehingga kita harus berusaha untuk menghadirkan hati kita, merenungi dan menghayati setiap kita berzikir kepada Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a'un min qalbin ghafilin lahin." Yang artinya, berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin terkabul. Ketahuilah bahwasanya Allah tidaklah mengabulkan doa dari hati yang lalai dan bersenda gurau. Hadis riwayat Tirmizi. Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan. Syekh Abdul Aziz At-Tharifi berkata, betapa banyak orang yang rajin berzikir dan rajin tilawah Al-Quran, akan tetapi tanpa tadabbur, tanpa merenungkan, dan tanpa menghadirkan hati. Hal itu seakan-akan seperti orang sakit yang minum obat untuk sembuh, namun ia pun tak tahu apa obatnya, apa jenis atau warnanya, padahal zikir tujuannya untuk membentengi seseorang. Disebutkan juga dalam firman Allah Ta'ala, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Dan berzikirlah kepada Rabbmu
pada dirimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak menjaharkan suara atau mengeraskan suara pada pagi dan petang, serta janganlah kamu termasuk sebagai orang-orang yang lalai. Di sini dengan merendahkan diri mengandung etika indah yang patut mewarnai seluruh ibadah, yaitu hendaknya zikir dilakukan dengan merendahkan diri kepada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Dengan menjaga etika ini, seorang hamba akan lebih mewujudkan hakikat penghambaan dan lebih mendekati kesempurnaan rasa tunduk kepada Allah Ta'ala. Kapan saja seorang hamba berpijak di atas kaidah ini dalam seluruh ibadahnya, niscaya ia akan semakin mengenal jati dirinya sebagai seorang hamba yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, sebagai seorang hamba yang harus bersikap tawadhu dan membuang segala kecongkakan. Kemudian adab yang kedua yaitu berzikir kepada Allah dengan rasa takut. Hendaklah kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut, merasa khawatir bila terdapat kekurangan pada amalan kita sehingga kita akan lebih bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Sangat banyak keterangan dari Al-Quran dan hadis yang mengingatkan etika agung yang banyak dilalaikan oleh sejumlah manusia. Di antara keterangan tersebut adalah firman Allah Ta'ala yang menjelaskan keadaan orang-orang beriman yang segera menuju kebaikan. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Dan orang-orang yang memberikan apa-apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 60 sampai 61. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang firman-Nya, dan orang-orang yang memberikan apa-apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Apakah yang dimaksud adalah orang yang berzina, mencuri dan meminum khamr? Maka Nabi menjawab, La ya bintas siddiq, walakinnahu rajulu yasumu wa yusalli wa yatasaddaqu wa huwa yukhafu alla yuqbalu minhu. Bukan wahai putri As-Siddiq, melainkan yang dimaksud adalah orang yang berpuasa, menunaikan salat dan bersedekah, tetapi ia khawatir bila amalannya tidak diterima. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Jarir, Al-Hakim dan Al-Baghawi sebagaimana dalam silsilah Al-Hadits As-Sahihah karya Al-Albani. Tidak mengeraskan suara termasuk dari adab kepada Allah, yaitu tidak mengeraskan suara yang membuat diri tidak khusyuk, apalagi sampai mengganggu orang lain. Merupakan etika yang patut diperhatikan karena berzikir tidak dengan mengeraskan suara akan lebih mendekati khusyuk, serta lebih indah dalam benak dan pikiran. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa dalam sebuah perjalanan terdapat kelompok sahabat yang menjaharkan suaranya atau mengeraskan suaranya ketika berdoa. Maka Nabi SAW berpesan kepada mereka, Ya ayyuhan nas, irba'u ala anfusikum. Innakum laysa tada'una asamma wala ghaiban. Innakum tada'una sami'an qariban. Innakum tada'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Wahai sekalian manusia, kuasailah diri-diri kalian dan rendahkanlah suara kalian. Karena sesungguhnya kalian tidaklah berdoa kepada yang tuli, tidak pula kepada yang hadir. Tidak pula kepada yang tidak hadir, Sesungguhnya kalian berdoa kepada yang maha mendengar lagi maha dekat, dan dia bersama dengan kalian. Sama seperti kita meminta kepada Allah, berzikir kepada Allah pun harus dengan sebaiknya tidak mengeraskan suara. At-Tabari rahimahullah berkata, hadis di atas menunjukkan makruhnya mengeraskan suara ketika berdoa dan berzikir. Ini adalah pendapat mayoritas ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ala inna kullukum munajin rabbahu fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha.
ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. Ketahuilah bahwa setiap orang di antara kalian bermunajat kepada Rabb-Nya, maka janganlah sekali-kali sebagian di antara kalian mengganggu sebagian yang lain. Jangan pula sebagian di antara kalian mengangkat suaranya terhadap sebagian yang lain dalam membaca. Atau beliau berkata dalam salat. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dalam kitabnya Al-Kubra, Ibnu Khuzaimah, Abd bin Humaid, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan dalam Syu'ab al-Iman, serta Ibnu Abdil Bar dalam kitab At-Tamhid, dan dianggap sahih di atas syarat Asy-Syaikhain oleh Syekh Muqbil, sebagaimana dalam As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi As-Sahihain. Nah, berikut dari Ana, saya kembalikan lagi ke moderator. Jazakallah khair kepada Khadijah. Maka kita lanjut ke pembahasan selanjutnya kepada Safila Tafadhali. Nah, Tayyib, Afwan, sebelumnya Ana off cam karena qadarullah kameranya tidak bisa digunakan. Ada adab terhadap Allah yang selanjutnya adalah menetapkan nama dan sifat Allah Ta'ala. Seorang muslim sebaiknya mengetahui dan mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam perilaku, sifat, maupun untuk wirid. Asmaul Husna mengandung banyak rahasia dan manfaat untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Asmaul Husna memiliki keistimewaan, salah satunya adalah sebagai doa. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya adalah, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 108. Salah satu dari perkara wajib yang harus diimani oleh seorang hamba, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang paling baik dan sifat-sifat yang maha tinggi. Hal ini masuk pada bagian iman kepada Allah yang mengandung keimanan kepada 4 perkara, yaitu iman kepada adanya wujud Allah, iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah, dan iman kepada nama-nama serta sifat-sifat Allah. Kewajiban beriman dan menauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah telah ditetapkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, serta ijma' para ulama salaf ahlu sunnah wal jamaah. Mereka telah meletakkan kaidah-kaidah penting dalam menetapkan nama dan sifat Allah, mengingat banyaknya kaum yang menyandarkan kepada Islam terjatuh pada penyimpangan dalam masalah besar dan sangat mendasar ini, khususnya dalam masalah sifat-sifat Allah. Secara garis besar, sebab penyimpangan ialah karena mereka meninggalkan cara dan metode yang ditempuh kaum salaf dalam penetapan sifat-sifat Allah. Kebanyakan dari kelompok yang menyimpang dalam masalah ini seperti kelompok Mu'attilah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Kulabiyah, dan yang serupa dengan mereka, telah mengingkari sifat-sifat Allah atau menetapkan sebagian sifat dan menafikan sebagian sifat yang lain berdasarkan kepada akal. Sifat-sifat Allah yang masuk akal mereka tetapkan, dan yang tidak sesuai dengan akal mereka akan tolak atau dipalingkan maknanya kepada makna lain tanpa dalil. Mereka membatasi penetapan sifat hanya pada sifat-sifat yang masuk akal saja menurut persangkaan mereka, sebagaimana penetapan 7 sifat Allah Ta'ala oleh kaum Asy'ariyah. Penetapan sifat-sifat Allah yang disandarkan kepada akal jelas sebuah kesesatan yang nyata, karena akal hanyalah sarana untuk memahami nas-nas syariat, bukan sebagai sumber hukum. Akal pun wajib taat kepada wahyu, apalagi dalam urusan gaib, seperti dalam urusan zat dan sifat-sifat Allah. Tidak ada ruang bagi akal untuk memikirkan dan menetapkan nama dan sifat-sifat Allah. Selain dari hal itu, akal manusia pun memiliki kemampuan terbatas, sebagaimana panca indera dan yang lainnya.
Betapa banyaknya dalam kehidupan kita sehari-hari sesuatu yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Seperti hakikat dari ruh manusia itu sendiri. Padahal ia bagian yang paling terdekat dengan manusia. Sebagian ulama memberikan perumpamaan akal dengan wahyu bagaikan mata dengan cahaya. Sebagaimana mata tidak dapat melihat sesuatu kecuali jika ada cahaya, baik cahaya matahari di siang hari atau cahaya lampu di malam hari. Demikian pula akal tidak akan bisa menentukan sesuatu terutama dalam hal yang gaib, kecuali ada penjelasan dari wahyu. Maka dari itu akal kita wajib tunduk dan menerima terhadap segala apa yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik berupa hukum-hukum maupun tentang nama dan sifat-sifat Allah. Sebagaimana diwajibkannya hati dan anggota badan kita untuk tunduk kepada segala hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak boleh mendahulukan akal di atas Al-Quran dan As-Sunnah, atau menjadikannya sebagai dasar untuk menentukan atau menetapkan nama dan sifat-sifat Allah. Apalagi menolak nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Demikian pula kita tidak menjadikan teori-teori filsafat sebagai dasar dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kita merujuk kepada pemahaman sahabat dan para ulama salaf dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara umum dan dalam memahami nama serta sifat-sifat Allah secara khusus. Di dalam bertauhid, maka hendaknya terpenuhi dua perkara, yaitu yang pertama, al-isbat. Kita menetapkan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah, begitu juga kita yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, ini kita tetapkan, kita iman dan kita yakini. Yang kedua ada menafikan an-nafyu, sesuatu yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah hakikat tauhid yang sesungguhnya. Jadi kalau kita menetapkan saja, itu secara makna belum dinamakan tauhid yang tulus, atau menafikan apa yang dinafikan oleh Allah, itu juga belum dinamakan tauhid yang tulus. Maka tauhid itu terdiri dari penetapan dan penafian, menetapkan sesuatu dan menafikan sesuatu. Contohnya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Di situ ada dua perkara, dua landasan utama, dua hal yang wajib diyakini dan terpenuhi. Jika tidak, maka tidak dinamakan tauhid yang sesungguhnya. Makanya adalah ilaha illallah ini menafikan makanya adalah ilaha ini menafikan, adapun illallah ini menetapkan. Kalau ada orang yang mengatakan misalnya Muhammad pemberani, ini menetapkan sifat pemberani bagi Muhammad. Akan tetapi redaksi tersebut tidak menafikan keberanian itu dari orang lain. Muhammad berani, tapi orang lain pemberani juga. Akan tapi bila dikatakan tiada yang berani kecuali Muhammad, ini secara spesial keberanian itu hanya dimiliki oleh Muhammad. Secara bahasa ini namun mentauhidkan, artinya keberanian itu khusus bagi Muhammad. Saya ingin jelaskan ini terlebih dahulu agar kita memahami hakikat tauhid. Tatkala mengatakan tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat sama teorinya, sama pemahamannya. Maka di dalam tauhid asma wa sifat ada penetapan dan ada penafian. Apa yang ditetapkan, yaitu apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang dinafikan, yaitu apa yang telah dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Kita pahami poin terlebih dahulu. Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada namanya penafian dan penetapan. Mengimani dan mengingkari. Yang diimani adalah apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Diingkari juga apa yang diingkari oleh Allah dan Rasulnya. Ini kaidah dan prinsipnya. Setelah itu, kita akan menjelaskan apa saja yang harus diwaspadai dalam hal ini. Yang pertama ada menetapkan nama-nama Allah. Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab asma wa sifat, mereka menetapkan nama-nama yang Allah tetapkan bagi dirinya, dan juga yang ditetapkan oleh Rasulullah bagi Allah di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis yang sahih. Yang kedua ada mengimani sifat-sifat Allah. Mengimani sifat-sifat yang tertera dalam Al-Quran dan hadis-hadis ini juga termasuk penetapan. Yang ketiga ada menafikan sifat-sifat kekurangan. Menafikan sifat-sifat kekurangan yang Allah nafikan dari dirinya dan juga dinafikan oleh Rasulullah SAW dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita mendapatkan dalam Al-Quran dan hadis sifat-sifat yang Allah tetapkan.
dan itu semua sifat kesempurnaan secara mutlak. Dan juga kita mendapatkan dalam sebagian ayat dan hadis penafian terhadap sifat-sifat kekurangan karena Allah Maha Suci dari sifat kekurangan tersebut. Di dalam mengingkari tersebut disertai dengan penetapan kita terhadap sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat kekurangan tadi. Kenapa Allah sucikan dirinya dari sifat-sifat kekurangan? Yaitu karena Allah memiliki sifat-sifat sempurna yang merupakan lawan dari kekurangan tadi. Contoh Allah menafikan dalam Quran, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Maka kita nafikan juga. Ahlus Sunnah mengatakan Allah tidak tidur, Allah tidak mengantuk. Kemudian kita yakini. Kenapa demikian? Karena Allah memiliki kehidupan yang sempurna, itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang artinya Allah tidak ada Rob yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha hidup dan diri sendiri, lagi terus-menerus mengatur urusan hambanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Allah alam. Mungkin itu dari Ana kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Ustaz Fira. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini pembahasan kita sudah selesai di pembahasan kedua. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dan kritik dan saran, maka kita masuk ke pembahasan yang ketiga, itu penutup. Maka ketika penutup, hendaklah setiap muslim menjaga hak-hak Allah Ta'ala dengan sebenar-benar penjagaan, menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala sesuai dengan ketetapan dari Allah Ta'ala, dari penyebutan kepada dirinya atau melalui kalamnya Quran Karim, serta melalui utusannya Muhammad SAW. Muslim juga wajib meminta kepada hal-hal yang di luar nalar manusia, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada selain Allah Ta'ala, yang dikarenakan hanya Allah lah yang mampu mendatangkannya dan mampu menahannya. Setiap manusia pasti berada dalam jurang kesalahan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, setiap anak Adam berada dalam kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kita setiap muslim untuk bersegera dalam menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta basahilah senantiasa lidah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah meridhoi taubat kita dan menerima taubat kita. Sebagai kesimpulan, setiap muslim diperintahkan untuk beradab kepada antar sesama, tetangga, orang tua, dan selainnya. Maka begitu pula dengan sang Khalik, lebih sepantasnya kita memperbagus adab kita kepadanya. Kemudian ini dari penyusun makalah ini juga tidak lepas dari berbagai kesalahan, kekeliruan, serta kekurangan. Hanya sedikit yang bisa kami sajikan untuk rekan-rekan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tema yaitu membahas adab kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal perkara ini perkara yang sangat luas, cuman karena sebatas ilmu dan kemampuan serta kemampuan dalam menulis, hanya ini yang dapat bisa kami sampaikan. Semoga makalah yang kami tun pada saat ini bermanfaat untuk diri kami dan rekan-rekan semuanya. Akhir kalam kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyusun kelompok 4. Kemudian kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab atau kritik dan saran. Kepada rekan-rekan semuanya, dipersilakan. Bila izin bertanya, tapi Pak Ikhwan. Ayo, tafadhal. Ada 2 poin yang ditanyakan. Kenapa tidak diutarakan tentang taubat nasuha dan uraian singkatnya, dan mungkin ada syarat-syarat taubat itu yang agak penting atau kita pengen tahu ya. Terus yang kedua tentang doa, bolehkah kita mengeraskan bacaan sholat dan zikir-zikir ya, setelah sholat atau doa lah.
dalam rangka pembelajaran dan jika hal tersebut boleh, apakah ada riwayatnya dari sahabat atau Rasulullah SAW tentang pembelajaran zikir ini gitu. Jadi mereka tahu zikir-zikir sholat yang sesuai contoh Nabi itu ada riwayatnya gimana gitu, gimana. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ustaz Sina kita persilakan. Yang lainnya dulu, Ustaz. Lain. Atau yang rekan-rekan yang lain dari akhwat, Fadol kalau mau segera menjawab. Lalu mungkin kayaknya Saktina dulu lah, karena materi berkaitan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Saktina, Fadol. Saya sedikit menjawab kenapa kita tidak masukkan indikator syarat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita udah berpikir mungkin nanti takut kepanjangan gitu, makalahnya takut kepanjangan, jadi kita singkat. Sebelumnya juga Anda sudah ada saran kepada Ustaz Sina itu tentang ayat jangan menunda taubat di surat An-Nisa kayak gitu. Cuman takut kepanjangan, jadi udahlah yang adanya dulu gitu. Nanti kalau memang udah kalau misalnya ada saran yang lain mungkin nanti sebagai tambahan untuk kita semuanya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang pertama. Kemudian yang keduanya lupa, tolong diulang. Tentang doa yang dijaharkan itu dalam rangka pembelajaran itu boleh enggak atau ada hukum lainnya? Terus adakah riwayat para sahabat dalam mengetahui zikir-zikirnya Rasul itu dari mana itu? Bagaimana caranya? Atau Rasul langsung menjahar atau langsung sir gitu? Demikian intinya gitu. Nah, mungkin Ustaz Sina, betul? Nah, kalau insya Allah saya akan jawab semampunya saja. Untuk zikir atau doa secara jamaah, menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa beliau membolehkan zikir jama'i, sangat jelas maksud beliau adalah sekedar untuk mengajarkan, bukan untuk dilakukan secara terus-menerus. Beliau mengatakan, imam dan makmum silahkan memilih zikir yang ia amalkan setelah sholat selesai, dan hendaknya ia merendahkan suara ketika zikir, kecuali jika imam ingin mengajarkan para makmum, maka silahkan dikeraskan suaranya hingga terlihat para makmum sudah mengetahuinya. Setelah itu lalu kembali dengan zikir yang lirih atau kecil. Dikutip dari kitab Al-Jilid 1 halaman 111. Mungkin kalau misalkan untuk mengajarkan kepada siswa atau kepada makmum itu silahkan, akan tetapi jika para makmum itu atau murid-murid itu sudah hafal, maka kembali ke hukum asal, yaitu zikir secara lirih atau pelan-pelan. Itu pendapat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khair kepada Ustaz Sina jawabannya. Untuk yang selanjutnya mungkin ada pertanyaan atau kritik dan saran, dipersilahkan.
pada rekan-rekan semuanya ada pertanyaan atau kritik dan saran, kita persilahkan. Baik, diam, kita tunggu 1 menit. Kalau memang tidak ada, kita serahkan kepada pengampu atau dosen pengampu. Alhamdulillah, taib pada semuanya. Inilah dapat bisa kami sampaikan. Kesalahan, semua kesalahan berada dari kami sendiri, dan kebenaran semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebatas kemampuan dan keterbatasan ilmu, hanya ini yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Kami ucapkan jazakumullah khair, dan kami serahkan kepada dosen pengampu, kepada Ustaz Abu Khairah Zahid. Tafadhol. Sautnya saat belum diinikan, saat belum tertekan. Ayo. Baik. Ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiran pada teman-teman yang telah mempresentasikan makalahnya hari ini terkait dengan adab terhadap Allah, perspektif pendidikan Islam. Nah, ini Masya Allah ya, luar biasa. Ini tadi Anda baca dari makalahnya. Untuk daftar pustakanya kebanyakan dari internet. Sementara di footnote-nya itu banyak kita para ulama yang dikutip. Nah, ini pertanyaannya, apakah murni dikutip di internet atau murni dikutip di kitab? Nah, kalau murni dikutip di kitab, harusnya di daftar pustaka itu ditulis nama kitabnya. Nah, kalau hanya dari internet, berarti murni di internet sepertinya. Allah a'lam ya. Nah, ada beberapa tambahan dari kami terkait dengan adab kepada Allah. Tentunya adalah tidak boleh berbuat syirik ya. Nah, ini salah satu adab kita kepada Allah, ini larangan berbuat syirik. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirkaban, seorang hamba kepada Allah jika punya adab kepada Allah kalau kita menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ini bagian dari juga termasuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas para muslim senantiasa mengingat berbagai macam anugerah diberikan kepada kita sejak
kita masih berupa nutfah di dalam rahim ibu kita hingga kita menjumpai Rabb kita nanti. Nah, kemudian yang berikutnya juga termasuk adab kita terhadap Allah ini senantiasa takut kepada Allah dan mengisi hari-harinya dengan ketaatan. Nah, ini kita juga senantiasa memperhatikan sifat mengetahui atau mengawasinya Allah Azza wa Jalla terhadap seluruh keadaan. Nah, ini juga di antara adab kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya senantiasa menyandarkan hidupnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga adab kita sebagai seorang muslim, ini memperhatikan bahwasanya Allah telah menakdirkan untuknya serta memegang ubun-ubunnya bahwa tidak ada tempat untuk berlari, berlindung dan meminta pertolongan kecuali kepadanya. Sehingga seorang muslim senantiasa berlari kepada Allah, bersimpuh di hadapannya dan menyerahkan. Nah, setiap muslim yang seperti ini merupakan adab dirinya terhadap Rabb-nya dan penciptanya, sebab sama sekali bukan termasuk sikap beradab jika ia berlari kepada zat yang tidak memiliki tempat berlari, bersandar, atau kepada zat yang tidak memiliki kekuasaan, dan bertawakal kepada zat yang tidak memiliki daya dan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Untuk dalilnya banyak dalam Al-Quran. Nah, di antaranya ada surat Hud ayat 56, "Ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha." Nah, tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya atau menguasainya. Juga bentuk adab kita kepada Allah senantiasa mengharap rahmat Allah dalam lantunan doa ya. Ini tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kita tentang adab berdoa. Kemudian senantiasa takut ya akan siksanya yang amat pedih. Nah, ini juga sebagai seorang muslim kita senantiasa merenungkan siksaan Rabb ya, siksaan Allah yang sangat keras, kemudian pembalasannya sangat kuat, dan juga hisabnya, perhitungan Allah sangat cepat, sehingga seorang muslim itu senantiasa bertakwa kepada Allah dan menjalankan ketaatan dan meninggalkan. Sikap seorang muslim seperti ini merupakan adab darinya terhadap Allah Azza wa Jalla, dan juga bukan termasuk sikap beradab menurut orang berakal jika seorang hamba yang lemah menentang Rabb-nya yang maha mulia. Nah, yang maha menentukan kesehatan dan kezaliman. Di surat Al-A'd ayat 11 ya. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min walin. Nah, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain kepadanya. Kemudian yang berikutnya, senantiasa mengingat Allah baik ketika taat maupun bermaksiat. Nah, ini juga bagian dari adab kita kepada Allah, ini dengan kita senantiasa memikirkan Allah ketika sedang bermaksiat kepadanya dan keluar dari ketaatan kepadanya. Kita bayangkan seakan-akan ancaman Allah ini telah kita terima, azabnya turun menimpa diri kita, dan hukuman dari Allah telah turun di halaman rumah kita misalnya ya. Nah, ini juga dengan kita senantiasa memikirkan Allah Azza wa Jalla pada saat kita menaatinya,
dan mengikuti syariatnya, kita bayangkan seakan-akan janji Allah telah benar-benar ditunaikan kepada kita dan keridhaannya telah dianugerahkan kepada kita. Nah, juga hal ini ya, sebagai seorang muslim, ini merupakan bentuk baik sangka kepada Allah dan termasuk adab kepada Allah Azza wa Jalla juga, yaitu berbaik sangka kepadanya. Nah, kemudian bukan termasuk sikap beradab jika seseorang berburuk sangka kepada Allah. Nah, kemudian dia melakukan maksiat dan berbuat dosa. Ini di antara adab kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kemudahan dalam mengaplikasikan semua adab-adab tadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita menjadi hamba yang mentauhidkan Allah, menjadi hamba yang menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Nah, ini sedikit tambahan dari kami. Nah, nanti untuk teman-teman bisa menambahkan di makalahnya tambahan-tambahan tadi atau masukan-masukan dari teman-teman, ataupun nanti bisa diperbaiki ya. Nah, makalahnya. Wallahu alam, aqulu lakum wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kemudahan dalam mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, kita dari kami kita cukupkan ya. Aqulu lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada masukan Pak Alberza, tambahan mungkin? Atau informasi? Mungkin dicukupkan dulu apa ya? Aku bagaimana? Sudah anak absen, alhamdulillah. Cuma tinggal satu ini yang pakai akun Abdul Mutawakil ini, nama aslinya siapa? Yang paling pertama itu ada Abdul Mutawakil. Itu Ana, Ustaz. Siapa namanya, Om? Ini Efni Redo tuh, Ustaz. Iya, Teb. Udah keluar. Teb, cukup itu aja. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis sendiri-sendiri. Setelah itu tafadhol untuk live dari rapat ini. Dan